Aksi nyata tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Dwi Ati Indraningsih dari SD Budiya Wacana Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan 5, dengan fasilitator Bapak Joko Prasetyo dan pengajar praktik Bapak Slamet Widiantoro hendak menyampaikan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Berikut video saat saya melakukan kegiatan aksi nyata. Melakukan wawancara dengan rekan sejawat, pra-observasi atau sebelum observasi dengan Ibu Dian Mustikawati, guru kelas 21 SD Budiya Wacana yang akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, menggambar denah untuk mengenalkan arah mata angin kepada siswa. Halo Bu Dian. Halo Bu Dwi. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Dwi. Bagaimana kabarnya? Kabar hari ini luar biasa baik, puji Tuhan. Senang ya? Senang sekali, apalagi bertemu dengan Bu Dwi hari ini. Oh iya, kita mau belajar bersama ini Bu Dian. Boleh Bu Dwi, boleh. Ada beberapa hal yang kita mau belajar bersama Bu Dian. Setiap hari kan Bu Dian ketemu sama murid nih. Ya. Tentu ada yang ingin dicapai. Ada apa sih sebenarnya setiap hari ketika ketemu? Yang jelas tuh setiap hari saya ketemu anak-anak itu perasaan saya itu senang. Senang. Nah, maka itu juga yang saya ingin tularkan pada anak-anak. Ketika mereka pulang itu, mereka pulang dalam keadaan yang senang tanpa ada yang sedih begitu. Karena ketika mereka senang, otomatis itu akan membuat sukacita yang tersendiri dalam hati saya. Jadi setiap hari pasti harus ada yang menyenangkan nih bagi anak ya. Iya, kaitan dengan pembelajaran Bu Dian. Tujuan pembelajaran ingin dicapai Bu Dian itu seperti apa sih? Ya, tujuan pembelajaran itu yang jelas adalah bagaimana kita bisa mengajarkan pembelajaran tidak hanya materi saja pada siswa, tapi ada pembelajaran yang nilai yang lain. Ada nilai Nilai karakter itu perlu kita sampaikan ataupun kita ajarkan kepada anak kita supaya ya paket komplit begitu begini. Tidak hanya keilmuan yang mereka dapat, tetapi ada karakter yang kita dari sekolah itu bisa kita tanamkan kepada anak yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masa depan mereka. Oh iya, sangat menarik sekali ya bagaimana menanamkan karakter kepada siswa. Nah, kemudian kalau pembelajaran itu menyenangkan, karakter siswa bisa dicapai, nah itu ada tantangan tersendiri nggak yang kemudian hadapi setiap hari? Tantangannya tentu banyak. Selain tantangan terhadap diri kita sendiri, juga tantangan bagaimana kita mengatasi kondisi siswa itu sendiri. Karena kan anak-anak berasal dari keluarga yang berbeda-beda ya, dengan latar belakang yang bermacam-macam. Saya pun juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dari keadaan yang berbeda itulah bagaimana itu bisa tidak menjadikan masalah, tetapi menjadikan kita motivasi supaya bisa mengatasinya jauh lebih baik. Jadi tantangan itu tetap kita bisa atasi ya, karena anak tetap senang, semangat belajar. Nah, kalau besok pagi nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Dian apa? Besok pagi itu saya akan mengajak anak-anak itu jalan-jalan dulu. Wah, menyenangkan itu pasti. Jalan-jalan di lingkungan sekolah kita. Selain di dalam sekolah, saya akan mengajak anak-anak di sedikit menepi di gerbang sekolah. Itu belajar tentang apa Bu Dian? Kami akan belajar tentang menggambar denah berdasarkan arah mata angin begitu. Jadi kebetulan anak-anak kan sedang belajar tentang arah mata angin. Kemudian di dalam kami belajar arah mata angin itu, kami juga belajar menerapkannya dalam bentuk denah seperti itu. Nah, dengan mengamati lingkungan sekitar sekolah kita, mereka itu tidak membayang-bayangkan saja. Jadi belajar secara langsung apa yang mereka lihat, kemudian mereka akan terapkan dalam bentuk gambar seperti itu. Oh, menarik sekali. Kemudian pasti di situ sudah merancang yang sangat bagus dong untuk pembelajaran anak-anak. Ya. Pengembangan diri apa nih yang ingin Bu Dian capai dengan pembelajaran tersebut? Dengan kami melakukan itu, anak-anak tentu akan belajar kemandirian. Oh, ada kemandirian. Betul. Selain kemandirian, anak-anak akan belajar tentang berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar.
Di mana Iya, letak iya, SD iya. Budia Wacana. Kemudian SD Budia Wacana ini menghadap ke arah mana. Dan di situ anak-anak kemudian akan terstimulus untuk mereka semakin ingin cari tahu. Begitu pula ini ya, nanti hasil pembelajarannya pasti berbeda-beda ya, Ya, topiknya. betul sekali. Karena Ada anak yang sendiri. mungkin masih bingung cara menggambar arah mata angin. Mungkin ada yang menggambar utara itu di atas, tapi ada juga yang menggambar utara itu di bagian bawah. Nah, kondisi-kondisi itu memang pasti akan kita temui, tetapi itu tentu tidak membuat kita kecil hati. Justru itu adalah tantangan kita sebagai guru, bagaimana cara menjadikan anak-anak itu semakin paham tentang arah mata angin. Tentang arah mata angin. Jadi tantangannya itu yang perlu kita atasi. Betul. Kemudian punya potensi untuk itu. Ada strateginya kemudian yang udah kemudian persiapkannya. Ya, tentu strateginya adalah memunculkan semangat pada diri anak. Nah, semangat pada diri anak itu ya. Dengan cara biasa kalau saya itu memancing-mancing, bisa kita tuh mau membuat dilah loh, kita mau jalan-jalan loh. Nah, dengan gurunya sudah mengatakan kalimat-kalimat seperti itu, tentu mereka akan jauh lebih antusias. Nah, setelah kita berhasil mengambil hati anak-anak, maka kita sebagai guru pun akan mempersiapkan poin-poinnya, kemudian medianya. Nah, ketika itu sudah menjadi satu bagian yang kita sudah siapkan, tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Betul, itu yang sangat penting kita mengeksekusi dan kita bisa menggali potensi anak di situ, Ya, potensi Budian juga di situ. Nah, kerjasama nih dengan rekan satu paralel kelas, ya. Seperti apa Budian bisa ceritakan? Ya, kami bekerja sama tentu setiap minggu dalam pembuatan rencana pembelajaran itu kami selalu lakukan gitu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya kami akan terus-menerus berdiskusi. Tentu dalam setiap pembelajaran itu karena tematik saling berkaitan. Iya, jadi kelas juga itu memang seperti itu ya, tematik. Berkaitan, maka sangat dibutuhkan kerjasama dan komunikasi antara satu guru dengan guru yang lainnya. Jadi persiapan RPP bersama-sama, betul, kemudian membuat media ajarnya nanti seperti apa, pasti diskusikan dulu ya. Betul sekali. Kemudian kalau dukungan nih dari sekolah, bisa diceritakan mungkin ada dukungan dari siapa? Ya, tentu kepala sekolah mendukung kita ya. Gitu ya. Selain rekan-rekan kita di tempat ini, juga kepala sekolah itu memberikan dukungan terhadap kita. Misal ketika kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekolah kita, pasti satpam akan menolong kita. Nah, dari kita menginformasikan kepada kepala sekolah itulah kemudian terjadi komunikasi, maka lingkungan itu akan disterilkan begitu. Iya. Jadi pembelajaran akan kondusif gitu ya Budian. Karena cukup berbahaya karena di depan SDGW itu kan jalannya cukup ramai gitu. Iya, tentu semua ini didapat juga dari peran orang tua. Ya, Budian. betul. Seperti apa gambaran peran orang tua di sini Budian? Nah, tentu orang tua ini sangat mendukung keberhasilan dari pembelajaran itu karena kita membutuhkan peralatan-peralatan yang harus dibawa dari rumah dulu. Nah, tentu komunikasi dengan orang tua, seperti misalnya anak-anak harus membawa peralatan apa saja, misalnya kertas lipat, gunting, lem. Nah, itu kita komunikasikan di jauh-jauh hari. Biasanya akan saya informasikan 2 hari sebelumnya atau paling mepet itu 1 hari sebelumnya. Oke, mantap sekali. Jadi di sini Budian sudah bisa menggali apa yang Budian miliki gitu ya, tidak hanya apa yang dilakukan oleh siswa, tapi Budian sendiri juga sudah menyiapkan apa yang harus dilakukan, menyampaikan pemahaman pada orang tua, kemudian membuat PowerPoint, kemudian bagaimana mengantisipasi anak ketika sampai di luar sekolah, pintu gerbang gitu ya, kerjasama dengan Pak Satpam. Persiapan yang sangat matang. Besok pagi tentu saya akan melakukan observasi di kelas Budian. Ada mungkin saya melihat beberapa waktu. Nah, Budian sebelum ini saya mau menyampaikan hal yang menarik bahwa hari ini kita belajar bersama-sama mengenali apa ya yang ada di kelas Budian, seperti apa tujuannya, kemudian permasalahan apa yang dihadapi oleh Budian, tapi Budian sudah bisa mengeksplor untuk mengembangkan diri Budian. Baik Budian, ada catatan sedikit dari saya mungkin untuk masukan saja agar pembelajaran itu lebih menyenangkan. Boleh silahkan. Boleh ya Bu.
kalau Budian tadi memberikan ada Dena, ada Sekata. Sekata juga. Mau nambah ya Pak? Maksudnya kurang 5 menit atau kurang 9 menit Pak? Udah 9 menit. Oh, udah kurang 1 menit. Oh, oke. Sajanya aku oleh kayak masuk kamu habis konsumen. Baik, langsung kesimpulan aja. Baik Budian, ini sampai pada kesimpulan. Budian ini sudah menggali beberapa hal nih yang akan dilakukan besok pagi. Tujuan pembelajarannya sudah menarik ya tadi ya. Budian juga sudah mengembangkan bagaimana besok belajar di luar kelas. Kemudian apa lagi tadi Budian? Belajar membuat Dena bersama-sama. Kemudian ada produk hasil belajar yang mungkin berbeda-beda karena Denanya berarti adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk sosial emosional siswa seperti apa Budian kira-kira yang akan dilakukan di sini? Sebenarnya antri, sosial emosional lagi melatih menahan diri. Untuk melatih sosial emosional anak, ya mungkin kan anak bersosialisasi dengan teman, bagaimana dia mengendalikan emosi dia ketika harus bersama-sama, bisa diceritakan dia? Di tempat saya itu tentu karakternya beda-beda begini. Nah untuk hal itu misalnya saya melatih untuk mereka belajar untuk antri, belajar bertanya dengan sabar sesuai dengan urutannya, terus belajar untuk mau mendengarkan teman kalau teman itu berpendapat gitu. Nah saya pikir dengan mau belajar mendengarkan emosi mereka juga, mereka berusaha untuk menahan diri, bagaimana melawan diri mereka untuk mau mendengarkan orang lain. Nah demikian juga dengan teman-teman yang lain. Oke, jadi ada pengembangan lagi ya di sosial emosional yang sudah Budian sampaikan. Terima kasih Budian, ada beberapa pembelajaran yang saya peroleh. Kita sudah belajar bersama berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih Budian. Sama-sama Bu Dwi. Selamat siang. Selamat siang. Berikut ini video ketika saya melakukan observasi di kelas 21 pembelajaran bahasa Indonesia mengenal arah mata angin dengan menggambar Dena. Halo, saya Diati Indrianingsih, calon guru penggerak angkatan 5, tidak melakukan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Mari kita lihat aksi nyata hari ini melakukan observasi di kelas 21 bersama Ibu Dian Mustika. Kalian mau lihat apa? Oh. Anak-anak mau lihat apa? Tadi itu lihat ada itu ditambah dengan ngintip tadi. Waduh, mau lihat jalan. Kalian belajar apa sih hari ini? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Sama Dena. Sip. Dari origami. Oh Tapi iya. lingkungan sekolah dulu. Oh iya, berarti Dena yang ada di sekolah ya yang dibuat? Oke. Ada apa sampingnya ada apa? Oh iya, keren. Semangat ya. Itu apa? Oh iya. Pak, saya di kamera bisa ya? Menghadap ke arah mana? Gerejanya ada di mana gerejanya? Itu gerejanya di sana. GKY itu nama gerejanya. Nah, di sebelah gereja sana ada rumah warga. Nah, di sini kalau siang hari ada pedagang apa? Bakso. Dan pedagang apa sebelah sananya? Rujak, betul. Betul. Ini adalah aksi nyata observasi kelas 21
tentang pembelajaran bahasa Indonesia membuat Dena. Mengamati lingkungan sekitar yang ada di Sekolah Budaya Wacana. Ayo jalan-jalan. Luruskan. Kita kembali ke kelas ya. Ketemu dengan teman-teman. Kamu bisa isi. Ayo. Terima kasih, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar membuat apa? Dena lingkungan mana? Tadi kita sudah berusaha mengamati lingkungan sekitar sekolah kita, betul? Sekarang anak-anak membuat denanya menggunakan kertas origami atau kertas lipat. Sudah bawa dari rumah? Nah, kalau di antara teman-teman ada yang kebingungan denanya seperti apa, lihat di layar. Ya, contohnya seperti ini. Anak-anak bisa membuat sama seperti ini atau sesuai dengan kreativitas anak-anak sendiri. Oke? Kalau warnanya beda boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi kalian tidak usah takut. Semakin banyak warna itu semakin bagus. Ya. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Selamat mengerjakan dulu. Ya. Ya, tadi sudah mengamati ya. Nah, sekarang kemudian akan membagikan kertas untuk membantu anak-anak dalam membuat denah di hari ini. Tadi yang anak-anak sudah perhatikan, ya. Boleh, pilih boleh. Tidak harus sama warnanya. Sesuai dengan kreativitas Mimi. Oke? Ya. Kemudian bagikan kertas, lalu nanti kalian boleh menggunakan variasi dari kertas. Inilah observasi ketika saya ada di kelas 21. Pengembangan apa yang dilakukan dengan pembelajaran hari ini. Kemudian selaku rekan sejawat atau coach dan saya sebagai coach, kemudian mengembangkan materi dengan pembelajaran di luar kelas, membuat Dena, kemudian membuat Dena dengan berbagai kreativitas, produk yang berbeda-beda atau pembelajaran terdiferensiasi. Oh, house. Good. Very school. Like house. Oh, next house.
Kok flashnya ngurup ya, Pak? Mana timur, mana nak? Yuk, kamu bilang timur. Timur, Iya. timur dari utara, Utara. selatan, timur. Baik-baik nih. Lanjut, bagaimana pekerjaanmu? Oke, semangat lanjutkan ya. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, baik, minggu depan ya. Tugas kalian ini akan ujian nilai presentasinya. Apa sih itu presentasi? Nanti maju ke depan, teman-teman nanti akan bercerita apa yang kalian tempel dan apa yang kalian buat. Nah, kapan itu? Kita akan jumpa lagi di hari Kamis. Oke? Setuju? Nah, nanti kalau sudah selesai, ini tidak usah dibawa pulang. Kita akan tempel di papan itu supaya minggu depan saat dipakai untuk presentasi di depan tidak perlu ketinggalan. Mengerti? Kalau mengerti, angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Lalu kita goyang-goyang dulu jempolnya. Iya. Terima kasih ya untuk pelajaran hari ini ya. Terima kasih, Dian. Terima kasih anak-anak. Demikian aksi nyata coaching untuk supervisi akademik yang telah saya jalankan. Terima kasih, mari Guru Indonesia kita terus berkarya untuk memajukan pendidikan Indonesia.